Ya inilah, sering biar kaget memang. Oke, perkenalkan sebelumnya nama saya Hendut Hendro Pramono. Saya berasal dari Boyolali aslinya. Sekarang tinggal di Cikarang sudah lama. Sekilas saya akan bercerita sedikit tentang saya. Saya pernah bekerja di 8 perusahaan. 8 perusahaan. Alhamdulillah 7 perusahaan saya dipecat. Karena dari semenjak lulus sekolah sampai sekarang saya diperkerakan terus. Paling keren. Nah, di saat saya masuk sekolah, kebetulan kelas 2 semea, ibu saya single parent. Saya ditinggal almarhum ayah itu masih kelas 5 SD. Kebetulan ibu single parent menghidupi kami berempat. Pada satu titik ketika saya masih kelas 2 semea, ibu saya bekerja di perusahaan yang kebetulan hampir kerja 32 tahun itu kemudian dipecat. Teman-teman ada yang dari Solo nggak? Ada di Solo nggak? Nggak ada ya. Di Solo itu ada pabrik garmen. Nah, di situlah ibu saya bekerja. Setelah bekerja hampir 30 tahun, kemudian beliau sakit. Hampir 1 bulan setelah sakit sembuh, alhamdulillah dipecat dengan kasih pesangon 2 juta waktu itu. Nah, itu yang kemudian mendasari saya saat itu. Saya hanya berpikir bagaimana saya hanya cepat dengan lulus sekolah semua, kemudian tidak ingin apa yang terjadi dengan ibu saya terjadi dengan pekerja-pekerja yang lain. Itu mendasari kemudian saya berserikat sampai hari ini. Setelah saya lulus sekolah, kemudian saya merantau ke Tangerang. Alhamdulillah dapat kerja. Dapat kerja kontrak setahun. Baru 1 bulan saya bikin serikat pekerja. Jadi nggak lama kemudian dipecat. Nyari kerja lagi, dapat lagi, kontrak lagi, bikin serikat pekerja lagi, dipecat lagi. Sampai pada akhirnya tahun 2000 pasca kerusuhan saya ngerantau ke Bekasi. Kemudian bekerja, bikin serikat pekerja lagi, alhamdulillah dipecat lagi ya. Itu perusahaan yang ke-7. Kemudian 2001 saya hampir nyerah. Karena hampir setahun setelah pasca perusahaan yang ke-7, saya hampir menyerah mau balik kampung. Sepertinya hidup saya udah gak ada di sini. Selama tahun nganggur saya ngamen dari Blok M sampai ke dari Cikarang sampai ke Blok M sambil masukin lamaran. Di saat udah mau pulang kampung angkat koper dari Cikarang dapat panggilan kerja. Yaitu di PT NK Indonesia. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, PT NK Indonesia. Itu perusahaan terakhir saya bekerja. Saya baru resign dari perusahaan 1 tahun yang lalu, tepatnya bulan Juli. Di perusahaan tersebut saya juga mendirikan serikat pekerja. Tahun 2009 saya bikin serikat pekerja di PT NK Indonesia. Karyawan waktu itu 2.800. Permanen tidak lebih dari 300 orang. Sisanya outsourcing semua. Di saat saya mendirikan serikat pekerja di PT NK Indonesia, itu anggota saya cuma 176 orang. Kurang lebih 176 orang. Di saat sudah jadi, tantangannya sangat luar biasa karena ownernya PT NK Indonesia itu dia udah statement dari awal bahwa tidak boleh ada serikat pekerja apapun berdiri di perusahaan, dan itu terbukti. Hampir setiap membuat serikat pekerja di tempat saya kerja itu nggak ada yang berhasil. Pada akhirnya saya pun juga begitu. Masuk di NK 2001, 2009 saya baru bisa mendirikan serikat pekerja karena tantangannya sangat luar biasa. Tepatnya 17 Agustus 2009. Di saat saya mendirikan serikat pekerja sama, saya juga dipanggil, intimidasi dan sebagainya terjadi. Sehingga pada satu titik kemudian menjelang Desember saya dipanggil. Apa yang kemudian terjadi? Saya diomongin sama direktur, Hendut Sang hanya pengen ini kan, ada duit di depan meja. Tahun 2009 400 juta di depan meja. Saya bilang kepada direktur, saya nggak mau ini, saya hanya mau tolong hargai pekerja. Perusahaan ini besar karena pekerja.
hargai mereka. Nggak mempan, 2 minggu kemudian saya dipanggil lagi. Apa yang terjadi? Saya disuruh isi cek kosong berapapun saya mau. Anda tidak usah keluar, tapi isi cek kosong ini silakan Anda tetap bekerja di sini, tapi jangan Anda silakan bekerja berdiri. Apapun permintaan Anda untuk bekerja hari ini kami penuhi, dengan catatan silakan bekerja nggak boleh ada. Tapi saya berpikir, ketika saya nulis semua yang permintaan bekerja, pasti hari itu dipenuhi, besok kita nggak tahu kan. Akhirnya saya ngomong ke direktur, saya nggak mau ini, saya hanya mau tolong hargai pekerja. Hingga pada akhirnya cek saya robek-robek, saya taruh di depan direktur, ngamuk dia. Besoknya saya nggak boleh masuk. Kemudian saya di PHK, di sekolah sudah hampir 3 bulan di luar. Sehingga pada satu titik anggota saya semakin berkurang. Terakhir tinggal 24 orang. Kami mengajukan surat mogok dari tanggal 1 Maret sampai 30 Maret. Akhirnya mogok beneran pertengahan Maret tanggal 15. Apa kemudian yang terjadi? Dengan kekuatan 24 orang bisa menang. Dan pada akhirnya bisa bekerja. Bahkan kami mengangkat hampir lebih 2.000 orang hari itu. Dan PTNK itu 100% ada karyawan permanen sekarang. Karyawan permanen 100%. Bahkan kami punya jaminan kesehatan itu 3, BPJS, asuransi komersil, sama asuransi dari perusahaan langsung. Ada 3. Nah kemudian setelah berdiri selama hampir 14 tahun, bulan Juli kemarin saya resign dari perusahaan. Saya bekerja di NK hampir 12 tahun nggak pernah kerja. Masuk nggak masuk, dan itu masuk, jadi malu sendiri saya pada akhirnya. Jadi malu sendiri. Hampir 12 tahun saya nggak kerja, nggak absen, nggak apa. Karena direktur udah ngomong ke saya, Anda masuk nggak masuk, udah dihitung masuk. Beneran, udah dihitung masuk. Kemudian 3 tahun terakhir ada sebuah pertentangan batin bagi saya. Kenapa? Namanya orang digaji kan harus kerja, bener nggak? Itu yang membuat saya bertentangan batin. Pada akhirnya saya memutuskan untuk resign kemarin bulan Juli. Secara agama bertolak belakang. Kenapa? Namanya orang digaji harus kerja. Ketika saya mengajukan resign udah bolak-balik, nggak pernah dikasih, ditolak mulu. Bahkan kemarin ada momen di saat partai buruh kemarin nyalak gitu kan, kebetulan saya ditugaskan di Bandung oleh partai buruh, suruh nyalak. Ya udah, saya bohongin ke perusahaan, saya mau nyalak. Nanti kalau saya jadi gaji saya sekian, perusahaan berani gaji saya enggak, saya gituin. Akhirnya dia ngasih, tapi dia masih nahan. Nanti anakmu bagaimana? Nanti penghasilanmu bagaimana? Anda tahu kalau resign pesangonnya nggak gede, kata dia gitu. Anda nggak minta? Enggak, saya nggak minta. Saya hanya pengen resign aja. Akhirnya ditandatangani dengan resign. Nah, beberapa waktu lalu saya dipanggil lagi, suruh balik lagi. Artinya teman-teman semua, bahwa ada satu kondisi di mana kita pun harus memutuskan. Nah sebelum nanti saya lanjut, inilah sedikit kisah saya. Saya bekerja di 8 perusahaan, 7 kali di PHK, yang terakhir mengundurkan diri setelah saya bekerja di PTNK kurang lebih 21 tahun. Posisi saya kemarin terakhir di HR. Usaha di HR. Hampir semua lini perusahaan saya tempatin semua. Pernah di accounting, pernah semuanya, hampir semua saya tempatin. Karena saya dimutasi kemana-mana. Dari awal, dari produksi, dari lapangan semua, cleaning service saya jalanin semua. Mungkin kalau teman-teman dimutasi musibah kan, benar nggak? Kalau saya enggak, kenapa?
Disitulah momen kita belajar. Kita jadi tahu persis bagaimana operasional perusahaan dari bawah sampai ke atas. Semua saya jalani. Terakhir saya dimutasi ke HR kurang lebih 3 tahun. Terakhir 3 tahun terakhir di HR. Nah, sebelum saya lanjut terkait tentang apa yang harus kita lakukan setelah kita nanti tidak bekerja. Kebetulan saya juga bagian dari pendiri Jam Kesebut di awal 2014. Sebelum saya lanjut, saya ingin memperlihatkan sebuah cuplikan video kecil. Itu saya buat beberapa 2 tahun yang lalu tentang sebuah fakta bagaimana akhir rata-rata mayoritas bekerja. Dan ini masih menjadi fakta yang sampai hari ini terjadi, dan seharusnya ini tidak boleh terjadi. Oke, kita lihat sejenak ya. Berapa? 10 tahun. Paling rendah berapa? Paling rendah tahun. Tunjuk tangan yang masa kerjanya lebih dari 10 tahun. Mayoritas ya. Mayoritas. Paling lama 23 tahun. Lemburan banyak enggak? Enggak ada sekarang. Pertanyaan saya sekarang, teman-teman telah berserikat berapa lama? Berapa lama? 19 tahun. Oke. Dulu perusahaan banyak lemburan? Banyak. Tiap tahun teman-teman berunding kenaikan upah? Berunding bonus? Ya. Tunjuk tangan yang mempunyai cadangan keuangan lebih dari 1 tahun kebutuhan hidup. Ayo. Tunjuk tangan yang mempunyai cadangan keuangan lebih dari 1 tahun kebutuhan hidup. Masa nggak ada? Hah? Nggak apa-apa, tadi tadi mah nggak apa-apa, bukain aja. Takut dipinjam, Bung. Coba tunjuk tangan yang punya cadangan keuangan lebih dari 1 tahun kebutuhan hidup, ada berapa persen di sini? Ayo, Pin. Akal mana akal? Ayo. Berapa persen? Kan teman-teman bekerja. Lemburan banyak, tiap tahun berunding upah, tiap tahun berunding bonus. Bahkan sampai nutup tol Jakarta Bandung itu buat apa? Ya kan? Coba berapa persen yang punya cadangan keuangan lebih dari 1 tahun kebutuhan hidup, berapa persen? Coba, ayo. Nggak ada, nggak banyak. Yang mempunyai cadangan keuangan lebih dari 6 bulan. Hah? Masa uang? Masa uang gimana sih? Ada lah, ada. Ya udah, saya nanya yang tragis saja. Yang punya utang tunjuk tangan. Aplaus untuk kita semuanya. Aduh, gimana sih? Lantas kita berserikat ini apa? Kita bekerja ini untuk apa? Hah? Buat ngutang? Masa buat ngutang?
Tiap tahun berunding upah, berunding bonus, berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam. Terus buat apa? Materi ini. Aduh, ini gimana sih, ini kumaha ini? Teman-teman harus paham. Ada sebuah kondisi di mana kita nanti akan kehilangan semuanya. Akan kehilangan semuanya. Apa itu? Teman-teman harus ingat. Semakin lama kita bekerja, berarti kita semakin mendekati PHK. Semakin lama kita bekerja, kita akan semakin mendekati PHK. Semakin kita panjang usianya, berarti semakin dekat kita dengan kematian. PHK dan kematian itu tidak bisa kita hindari, dan itu hanya jaraknya seujung kuku dengan rambut kita. Jadi jangan pernah berpikir perusahaan kita, jangan pernah berpikir ketika perusahaan kita masih eksis, kemudian badan kita sehat, seolah-olah nanti tidak akan bisa terjadi sesuatu dengan kita. Ini yang teman harus sadari, bahwa akan ada satu masa di mana kita akan kehilangan saat ini yang kita dapatkan. Bahkan kita hari ini lagi ngobrol di sini, tiba-tiba bisa kok di PHK. Teman-teman harus ingat, musibah itu bisa datang di saat bahagia atau di saat datang di saat sedang sedih. Musibah yang datangnya bahagia, apa contohnya? Banyak. Kita lagi pergi ke puncak, lagi liburan kemana-mana, jebret kecelakaan di jalan. Bener nggak? Musibah nggak itu? Musibah. Artinya musibah itu bisa datang di saat kita malah lagi seneng-seneng, atau kita lagi seperti ini, tiba-tiba ditelepon dari pabrik, dari perusahaan kita kebakaran hari ini. Contohnya banyak nggak? Banyak. Pekerjanya lagi tidur di rumah, besok pagi berangkat dan dapat kabar PT-nya habis. Karena saya pernah mengalami juga. Saya pernah mengalami 2 perusahaan yang saya tempat bekerja dulu kebakar habis. Pernah mengalami. Nah, artinya teman-teman semua, kalau kita tidak berpikir panjang, teman-teman nanti akan menanggung akibatnya. Kebayangkan kalau tiba-tiba tadi kita nggak mempunyai sebuah perencanaan ke depan, apa yang akan terjadi? Itulah kemudian pentingnya kita harus berpikir jangka panjang, berpikir masa depan. Lalu buat apa kita merencanakan masa depan? Itu tadi, bahwa akan ada satu masa di mana kita tidak akan lagi bekerja, sehingga kita mempunyai sebuah perencanaan persiapan, sehingga di saat nanti itu masanya datang, kita udah siap. Kita udah siap. Ini banyak terjadi nggak di tempat kerja? Banyak yang di PHK nggak karena akibat seperti ini? Banyak. Apa kemudian yang terjadi? Perusahaan mah enteng. Kita sakit nggak bisa kerja, ganti orang besok, bener nggak? Lalu bagaimana dengan si pekerja? Bagaimana dengan si pekerja? Apa kemudian yang akan terjadi? Kalau dia masih bujangan nggak terlalu berat, tapi bagaimana kalau dia udah berkeluarga? Nih, tadi ada resiko sebagai pekerja, ada resiko sebagai manusia. Ini yang kita jalani. Sakit, menua, meninggal. Benar nggak?
Ini salah satu resiko akibat dari latar belakang tadi. Apa? Ya tadi, terhentinya penghasilan kita. Ketika kita di PHK, ketika kita meninggal, penghasilan terhenti. Nyisain apa kira-kira? Nyisain utang, yang di situ tadi banyakkan utang. Ya kan? Utang. Banyak kejadian nggak ini? Banyak nggak? Banyak teman kita yang udah ter-PHK, banyak ngambil jalan pintas. Apalagi kalau udah main slot. Ada yang main slot nggak di sini? Jangan lah ya, jangan. Kawan-kawan kita banyak juga yang kejebak pinjol. Banyak banget. Jangan. Nanti teman-teman bisa ngopi sendiri lah ya. Saya hanya ingin ngajak teman berdiskusi, melihat. Nah, apa kemudian yang kita lakukan? Teman-teman punya mimpi nggak kira-kira dalam hidupnya? Punya mimpi nggak? Apa mimpinya? Jadi orang kaya, Pak. Jadi orang kaya. Apa lagi? Kecukupan. Terus apa lagi? Pindah haji. Berarti udah persiapan kan? Enggak. Nah, yang udah punya persiapan tularkan kepada teman-temannya yang lain. Jangan dindem sendiri. Dindem sendiri. Harus mulai berpikir bahwa akan ada satu masa di mana kita akan kehilangan segalanya. Teman-teman harus mulai bisa membedakan antara kebutuhan hidup dan keinginan hidup. Nah, yang sekarang saat ini dilakukan oleh kita mayoritas adalah memenuhi kebutuhan apa keinginan? Keinginan belum tentu kebutuhan, benar nggak? Kalau kebutuhan pasti keinginan. Nah, ini yang terjadi. Nah, perjuangan yang kita lakukan saat ini hanya untuk memenuhi keinginan dan hasrat gaya hidup, bukan lagi berpikir tentang sebuah masa depan. Jadi jangan heran ketika nanti pada akhirnya kita akan seperti yang terjadi, seperti gambaran di film pendek tadi. Itulah yang terjadi. Nah, kita tentunya kan ingin seperti ini kan? Benar nggak? Menikmati masa tua. Karena sangat ironis teman-teman semua. Yang kita lakukan saat ini adalah hampir setengah kita hidup, setengahnya kita habiskan untuk bekerja, benar nggak? Setengahnya lagi habis untuk tidur. Ini sangat ironis. Hidup kita itu selama kita hidup hampir setengahnya kita habis untuk kerja, setengahnya untuk tidur. Endingnya orang hidup apa sih? Apa endingnya orang hidup? Mati. Dan mati ini kita nggak pernah tahu kapan terjadi. Tapi sangat menyedihkan ketika itu yang kita lakukan. Selama kita hidup, setengahnya kita untuk kerja dan untuk tidur. Padahal kita nggak tahu matinya terjadi setiap detik mengintai kita kan. Dan teman-teman kebayang nggak tadi? Ketika teman-teman tidak mempersiapkan diri jauh hari, kebayang dari muda sampai tua bekerja, benar nggak? Bekerja.
kemudian nggak menyiapkan sebuah cadangan keuangan, apa yang terjadi? Setelah pensiun, usianya tua, nggak punya tabungan, apa yang kemudian terjadi? Kerja lagi nggak? Kerja lagi. Apakah itu yang dia mau? Kenapa itu diterus-terusin sampai sekarang? Hah? Ya kan? Itu yang terjadi. Cadangan keuangan yang harus dimiliki oleh seseorang minimal bujangan aja harus 1 tahun kebutuhan hidup minimal loh itu. Kebayang kalau satu orang biaya hidupnya 5 juta, berarti dia harus punya cadangan berapa? 60 juta. Berarti kalau teman-teman udah berkeluarga, punya anak 2, istri 1, tinggal ngalihin berapa kira-kira? 240 juta. Itu nggak boleh dikutik-kutik itu. Nggak boleh dikutik-kutik. Kenapa? Agar ketika kita nanti ada sesuatu yang menghentikan kita, misalnya PHK misalnya, kita masih punya cadangan. Dengan catatan sebelum 1 tahun kita sudah bekerja, minimal 4 bulan harus sudah bekerja untuk nutup lagi. Itu standarnya. Standarnya. Jadi kita harus minimal punya cadangan keuangan minimal 1 tahun kebutuhan hidup. Itu untuk bujangan loh ya. Kalau udah berkeluarga tinggal ngalihin saja. Apalagi kalau anaknya udah sekolah. Udah sekolah, tinggal ngalihin saja. Nah ini yang harus teman-teman lakuin. Karena apa? Kita harus ingat tadi, hanya soal waktu kita ter-PHK, hanya soal waktu kita mati. Mulai berpikir nggak kira-kira? Hah? Mulai berpikir nggak kira-kira? Ya kan? Itu yang harus dilakuin. Nah, yang satu lagi mas. Nanti saya akan mengajak teman-teman berhitung. Ada sebuah kondisi seperti yang saya sampaikan tadi, apalagi dengan situasi yang sekarang ya, di mana regulasi-regulasi itu sangat melemahkan gerakan-gerakan pekerja, benar nggak? Di Bekasi saja tahun depan teman-teman tahu PT Sanken itu tahun depan tutup, karyawannya banyak banget, hampir 1.300. Kemudian kemarin PT Uniplas, teman-teman tahu sekarang lagi bermasalah, karyawannya dipanggil satu-satu langsung dikasih surat PHK. Tawaran perusahaan 2 BMTK. Berani mereka sekarang. Apakah kemudian teman-teman siap di PHK? Ternyata kagak siap juga. Padahal meskipun kita berserikat ngomong siap di PHK, siap gitu. Solidaritas iya. Udah berjalan melempem semua. Melempem semua. Nah, tadi kita udah tahu bahwa ada resiko-resiko yang kita jalani dalam kehidupan kita sebagai pekerja dan sebagai manusia. Bahwa resiko pekerja adalah PHK, itu hanya soal waktu. Yang jelas kalau kita sampai selamat gitu, tetap aja PHK kan, usia 55, tetap aja PHK. Resiko manusia adalah mati. Dan salah satu yang akibatnya terhentinya penghasilan. Sehingga ketika itu sebelum terjadi kita mempersiapkan diri. Untuk apa? Untuk persiapan tadi jangka panjang. Ketika itu terjadi, kita udah tahu, kita udah punya persiapan. Nah, ini salah satu yang membuat kita berpikir bahwa hidup kita tidak bisa terpisah dengan namanya finansial, benar nggak? Tidak terpisah dengan finansial. Kebetulan basic saya basic semuanya. Ditambah lagi saya sering melihat bagaimana kondisi teman-teman kita yang sudah ter-PHK, endingnya seperti apa. Bahkan ada sebuah kenyataan pahit yang harus diterima teman-teman ketika ter-PHK. Ada sebuah perbedaan psikologis pertemanan berubah. Ketika teman-teman yang sudah ter-PHK mau mendekati teman yang masih kerja,
Teman yang kerja ngomong, paling mau ngutang gua. Itu kan. Itu real. Bahkan ketika mereka yang sudah ter-PHK berusaha untuk melanjutkan hidupnya dengan jualan dan sebagainya, banyak kekonyolan yang terjadi juga. Bisa dia nawarin ke temennya yang masih kerja, tolong dong, saya jualan ini, beli. Apa yang terjadi? Bisa harga pekerja enggak? Bisa nawar enggak? Bisa tempo enggak? Udah gitu minta dianterin sampai rumah. Kan pahit banget, bener enggak? Tapi giliran kita belanja ke orang-orang kaya, ke mall dan sebagainya, nawarin kagak. Nawarin enggak? Bahkan jauh aja disamperin. Betul enggak? Tapi giliran teman kita yang susah, dia nawarin barang kita tadi. Masa sama teman sendiri mahal? Kan gitu kan. Cicil ya 4 kali ya, 5 kali ya. Sekalian anterin ke rumah ya, kan gitu. Inilah faktanya. Lalu bagaimana kita bisa survive nantinya? Nah ini yang mesti harus kita tabrak. Ini yang mesti kita lawan. Jadi masalahnya di mana? Di kita sebenarnya. Ego kita sangat tinggi. Ego kita sangat tinggi. Kita nggak mau melihat teman kita maju kan, malam kan. Oh, sialan tuh dia udah maju. Kan gitu. Nah ini yang harus kita tabrak. Lalu buat apa kita memahami tentang sebuah pentingnya perencanaan keuangan? Ya, agar kita memahami bahwa ada sebuah pemahaman keuangan yang harus kita siapkan untuk menghadapi sesuatu yang tidak kita sangka-sangka tadi, sehingga kita tidak terkejut. Ini gambarannya. Nanti teman-teman silahkan baca sendiri ya. Saya nggak akan jelaskan. Penting nggak bekerja memahami seperti ini? Penting nggak kira-kira? Penting nggak? Dan inilah faktanya. Nah, selesai. Nah, saya sekarang akan mengajak teman-teman untuk berhitung. Semua ada kertas? Semua ada kertas? Saya ingin nanti ada satu kawan untuk menjadi contoh. Teman-teman punya mimpi, saya juga punya mimpi. Saya punya mimpi. Teman-teman ingin tahu mimpi saya apa? Saya ingin kasih tahu apa mimpi saya. Mimpi saya adalah ketika nanti saya sudah tidak bekerja, saya tidak ingin bekerja. Saya tidak ingin bekerja. Tapi saya masih bisa mengeluarkan biaya hidup sama dengan sekarang. Teman-teman pengen nggak seperti itu? Itu yang saya lakukan. Makanya saya kemarin resign, berani saya. Saya berani. Itu mimpi saya dari dulu. Ketika saya tidak keluar dari perusahaan, saya tidak ingin lagi bekerja. Tapi tiap bulan saya masih sanggup mengeluarkan biaya sama dengan di saat saya masih bekerja. Oke, sebelum saya lanjut, kita bekerja sebenarnya untuk siapa? Keluarga. Untuk siapa? Keluarga. Kita bekerja untuk siapa? Tunjuk tangan yang bekerja untuk keluarga, tunjuk tangan.
semuanya, iya memang. Secara teori iya. Secara teori iya. Secara teori. Ayo kita bedah satu persatu. Kita bedah satu-satu. Apakah kita sebenarnya bekerja untuk keluarga? Ketika kita bekerja untuk keluarga, berarti hampir sebagian besar semuanya kita titik beratkan untuk keluarga, benar nggak? Betul nggak? Kita bedah satu persatu. Dari sisi waktu. Dari sisi waktu. Benar kita kerja untuk keluarga, bahwa sebagian besar pasti kita titik beratkan untuk keluarga, benar? Ya. Kita bedah dari sisi waktu dulu. Kita punya waktu berapa jam sehari? 24 jam. Berapa jam teman-teman menyisihkan waktu untuk perusahaan? Perusahaan ini keluarga. Untuk perusahaan berapa jam? 12 jam. Untuk keluarga 2 jam. Yakin 2 jam? Tanpa diganggu kepentingan yang lain. Loh kadang kalau teman-teman pulang ke rumah anaknya mau deket, ntar dulu bapakmu masih capek main HP. Betul nggak? Untuk keluarga berapa jam tadi? 3 jam. Udah bisa menjawab nggak ini kira-kira? Kira-kira kerja untuk siapa? Hah? Untuk perusahaan. Dari waktu aja udah menjawab. Dari waktu udah menjawab. Sekarang dari sisi resiko perusahaan keluarga. Ketika kita menyisihkan waktu untuk perusahaan dan untuk keluarga, kira-kira resikonya gedean mana? Gedean mana? Untuk perusahaan ternyata ada yang kecelakaan kerja, sakit karena hubungan kerja, bahkan sampai meninggal dunia. Benar nggak? Dilakuin nggak? Dilakukan kan? Berarti kita kerja untuk perusahaan. Ini dari sisi resiko udah menjawab lagi. Ini resiko satu. Resiko yang kedua secara umum. Secara umum. Ketika kita berangkat kerja, teman-teman masuk jam berapa? Jam 7. Berangkat jam berapa? Pernah terlambat nggak? Sering. Ketika terlambat ada kekhawatiran nggak? Ada. Banyak contohnya. Karena saking takutnya ada apa-apa dengan perusahaan, kadang kita buru-buru. Udah bangunnya kesiangan, nggak mandi, nggak sarapan, naik motor ngebut. Banyak kejadian teman-teman kita yang kecelakaan. Sampai udah nggak berpikir lagi, yang penting ngambil perusahaan biar nggak disanksi, bener nggak? Dan sehingga dia mengambilkan semua resikonya, apapun dijabani. Bahkan resiko terpahit sekalipun diambil. Akhirnya terjawab lagi. Kita kerja untuk perusahaan. Ini belum ngomongin penghasilan. Karena ada sebagian penghasilan kita yang kita kembalikan untuk perusahaan. Apa contohnya? Banyak. Teman-teman di rumah kadang koordinasi pekerjaan nggak? Bener nggak? Dikasih uang pulsa nggak? Kadang nomor
Jatahnya sendiri kan? Iya. Pada naik motor, transport kurang nggak? Kurang kan? Berarti ngambil jatahnya gaji kan? Untuk kepentingan siapa? Untuk perusahaan. Ketika mau berangkat kerja, bensinnya habis misalnya, atau kurang, kira-kira dikasih uang bensin nggak untuk biar nggak kurang dari perusahaan? Nggak, kan nyomot dari gaji kan? Untuk kepentingan siapa? Untuk perusahaan. Ternyata loyalitas yang kita bangun sangat luar biasa untuk perusahaan. Ada hadiah terbesar yang kemudian diberikan perusahaan atas sebuah loyalitas yang sangat luar biasa. Apa hadiah terbesar yang diberikan perusahaan kepada pekerjanya? Apa? Cuti, terus? Apa hadiah terbesarnya? Gaji, bonus, tunjangan, apa lagi? Jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan, apa lagi? Jaminan pensiun. Hadiah terbesar atas loyalitas pekerja dalam perusahaan adalah surat keterangan kerja. Apa itu? PHK. Nanti tetap di PHK. Apakah kemudian teman-teman akan selama bekerja? Enggak. Hadiah terbesar yang akan kita terima atas semua pengorbanan, atas semua loyalitas, ternyata adalah surat keterangan kerja. Pak Klaring tetap aja akan dikasih. Nah kalau nanti nggak apes lah, kalau apes pakai omnibus dulu lah gimana? Ya, itu hadiah terbesar yang akan nanti diterima teman-teman, yaitu surat keterangan kerja. Itu nggak bisa dihindari itu. Atas semua waktu yang diberikan, atas semua resiko yang diambil, tetap akan disodori surat keterangan kerja. Di saat itu terjadi dan teman-teman tadi nggak mempunyai persiapan, apa kemudian yang akan terjadi? Kebayang nggak? Bayang. Nah inilah gambarannya. Kemudian mengapa kita harus mulai berpikir tentang sebuah masa depan? Kenapa kita harus mulai berpikir tentang sebuah perencanaan keuangan? Setelah ini apa yang mesti kita lakukan? Teman-teman pernah membuat literasi keuangan keluarga belum? Belum. Perencanaan keuangan di rumah tangga? Belum. Oke. Saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat sebuah realita. Tadi saya bilang bahwa saya punya mimpi. Ketika saya nanti tidak bekerja, saya tidak ingin lagi bekerja. Tapi saya masih bisa mengeluarkan biaya hidup sama dengan sekarang. Ayo kita berhitung. Teman-teman selamat-selamatnya bekerja, usianya berapa? Teman-teman tulis semua. Pensiun usia 55. Mudah-mudahan umurnya panjang. Pensiun usia 55. Anggap umur kita sampai 70 tahun. Anggap saja sampai 70 tahun. Kira-kira berapa tahun? Berapa? 15 tahun.
15 tahun. 15 tahun kali jadi, kalau jadiin bulan berapa bulan? 100 180 Tanggal angin. 180 bulan. Benar? Rata-rata pengeluaran teman-teman sebulan berapa? Berapa? Dihitung realnya ya, dihitung realnya ya. Kita belajar melihat kenyataan. Pengeluaran realnya, sama utang-utangnya nggak apa-apa, masukin aja. Sama utang-utangnya masukin saja. Pengeluaran 1 bulan, misal 8 juta. Namanya siapa mas? Hah? Mas Fajar. Fajar 4 juta sana. Fajar 500.000 sebulan. Yang udah berkeluarga aja mana? Udah berkeluarga ya. Sebulan berapa mas? 8 juta. Teman-teman tulis realnya ya, pengeluaran realnya ya. Pengeluaran realnya. Nah pertanyaan saya adalah, untuk ngeluarin 8 juta, teman-teman saat ini harus mendapat penghasilan minimal juga 8 juta kan? Benar nggak? Nah pertanyaan saya, ketika nanti teman-teman pensiun usia 55 sampai usia 70 tahun, teman-teman nggak ingin kerja, tapi tiap bulan masih sanggup ngeluarin biaya hidup sama dengan sekarang 8 juta atau sebagainya tadi, mau nggak kira-kira? Mau nggak kira-kira? Mau nggak? Ayo kita berhitung. 55 sampai 70, 180 bulan. Berarti butuh berapa uangnya untuk bisa sampai 70 tahun tanpa kerja? Berapa kira-kira? 1,4 M kan? 440 juta. Kurang lebih 1,4 M kan? 1,4 M. Untuk biaya hidup dari 55 sampai 70 tahun tanpa kerja butuh 1,4 M. Pertanyaannya, sekarang punya duit berapa? Punya tabungan berapa? Hah? Lah kok minus sudah piye? Real. Aduh. Contohnya apa? Hah? Masa nggak punya tabungan sama sekali sih? Mas Fajar punya tabungan berapa mas? Hah? Enggak, cadangan keuangannya ada berapa sekarang? Ada berapa? Cerdas. Jangan takut dipinjemin tahan. Enggak ada. Hah? Ada berapa? 300 30 juta. Oke. 30 juta. Berarti minus berapa? 1,37 M. Sekarang usia berapa? 35. Teman-teman tulis juga usianya. Sekarang usia berapa? 45. 45? 35. Teman-teman tulis usianya. Berarti sampai pensiun masih punya kesempatan bekerja berapa tahun lagi teman-teman? 20 tahun. 20 tahun. Teman-teman tulis usianya. 20 tahun jadi bulan berapa bulan? 240. 240 untuk ngumpulin duit sisanya tadi. Berapa kira-kira?
Teman-teman tulis juga. Berapa kira-kira untuk ngumpulin tadi? Minimal 6 juta. Minimal 6 juta. minimal 6 juta. Berarti kalau kita ingin nanti di saat pensiun nggak mau kerja sampai usia 70 tahun masih sanggup pengeluaran biaya hidup sama dengan sekarang, minimal tiap bulan mulai dari sekarang Nabung 6 juta. nabung minimal 6 juta. Yes. Langsung keluar. Langsung pulas. Langsung pulas. Langsung pulas. Kacau ya. Minimal harus nabung 6 juta. Dari sekarang, mulai hari ini. Siap nggak kira-kira? Harus siap. Siap nggak? Pertanyaan saya, bisa atau enggak? Bisa. Bisa atau enggak? Bisa atau enggak? Yakin? Gajinya berapa sekarang? Hah? Gajinya berapa? 8 juta. 5 juta. Oh, ini yang nabungin 6 juta ya? Itu yang 1 juta mau ngepet di mana itu? Hah? Ngepet di mana kira-kira? Sumbangan. Oh, kita biasa kecerikan nanti gantian nanti ya. Hah? Warisan. Oke, sekali lagi pertanyaan saya, bisa nggak nabung 6 juta? Hah? Nggak bisa. Bisa nggak? Bisa nggak? 7 tangan yang ngomong nggak bisa. 7 tangan yang ngomong nggak bisa. Yuk. 7 tangan. Oke. Kita harus ingat. Kita punya keyakinan, bener nggak? Kita punya keyakinan. Teman-teman yakin nggak yang ngasih hidup kita? Allah berkata, aku akan mengikuti prasangka umatku. Kebayang nggak? Ketika kita ngomong nggak bisa, bayangin kalau Allah ketok palu. Tak setujui. Tuh, saking baiknya Allah sama kita. Kita berprasangka saja langsung diaminkan. Apalagi kalau sampai kita ucapkan. Jadi dalam hidup itu jangan pernah ngomong nggak bisa, susah, sulit. Apa sebenarnya semuanya? Itu prinsip saya dari dulu. Dalam otak saya, dalam hidup saya nggak pernah bilang saya nggak bisa, susah, sulit, nggak ada dalam hidup saya. Saya selalu berpikir bisa, meskipun harus jalan berliku, bisanya kapan ke bodo amat. Itu dari dulu saya. Saya pertegas lagi, bisa atau enggak? Bisa atau enggak? Tunjuk tangan yang bisa. Alhamdulillah, bisa semua. Nah, sekarang saya nggak ngomongin lagi 6 juta. Saya nggak ngomongin 6 juta. Ini mau saya kurangin ini. Saya nggak ngomongin 6 juta. Ingat bahwa tadi kita harus mulai merencanakan sebuah kehidupan di masa yang akan datang, meskipun kita belum tahu nanti seperti apa. Teman-teman harus mulai membuat namanya perencanaan keuangan rumah tangga atau keluarga. Buat 1, 2 pengeluaran. Di sini pemasukan 1, 2, 3 dan sebagainya, 3, 4 dan sebagainya sampai ke bawah. Tulis pengeluarannya apa saja. Nomor 1 kosongin dulu, jangan ditulis yang di atas. Nomor 1 kosongin dulu, isi yang kedua, bayar listrik, bayar utang dan sebagainya. Mulai nomor 2. Nomor 1 jangan diisi. Nomor 1 jangan diisi. Karena ini yang paling utama.
Ini yang paling utama. Setelah diisi semua, nomor 1 baru diisi. Apa? Kalau saya bukan nabung. Kalau nabung otak kita pun akan bermain. Hari ini kita nggak punya duit, masih keinget di ATM masih 100.000, masih bisa dicomot 50.000. Iya kan? Iya. Kadang kalau masih kurang nanya ke sebelahnya, ATM masih berapa? Transfer ntar kita bagi dua kan gitu. Nah, saya pernah ngalamin juga dulu. Pernah ngalamin. Iya kan? Nomor 1 diisi. Kalau teman-teman mikirnya nabung silahkan. Tapi kalau saya pengeluaran masa depan. Ketika otak kita udah memainkan bahwa itu pengeluaran dan wajib dikeluarkan, sama seperti kita bayar listrik, beli pulsa dan sebagainya. Kita berharap itu tidak kembali kan? Karena memang mindset kita adalah pengeluaran, tapi ini berbeda. Pengeluaran masa depan. Ini yang saya lakukan. Setelah ini ditulis apa plan masa depan berapa, ukur kemampuan kita. Kalau saat ini sanggupnya 50.000, jalanin secara konsisten. Jalani secara konsisten. Ketika habis gajian pisahkan. Dulu waktu pertama kali saya melakukan, apa yang saya lakukan? Saya selalu nyisiin recehan. Pakai ember, tak kasih oli. Tiap hari saya ngasih recehan, tak cemplungin aja. Kalau kamu mau bokok-bokokan jadi malas. Itu dulu. Lewat kertas. Sesuai dengan kemampuan kita, berapa? Yang dibutuhkan adalah konsistensinya. Habis gajian pisahkan 50.000 sanggupnya. Tapi tetap harus diingat bahwa kebutuhannya adalah 6 juta sebulan. Kita baru sanggup 50.000. Kita harus berpikir apa yang bisa kita sisihkan kembali. Bahwa masa depan itu pertama adalah menunda kesenangan. Menunda kesenangan bukan artinya melarang, enggak. Hanya menunda. Apakah menunda itu kemudian membunuh kita? Enggak juga. Apakah kemudian merugikan kita? Belum tentu juga. Yang saya lakukan waktu itu salah satunya adalah saya dulu perokok berat. Kalau lagi nyantai 2 bungkus habis sehari, 3 bungkus sehari, benar. Atau kalau lagi diskusi bisa habis 3 bungkus, 4 bungkus. Bahkan saking kepengennya ngerokok, ketika saya nggak punya duit saya ngutang. Tapi kemudian saya berpikir, saya nggak mau seperti ini terus. Yang saya lakukan pada akhirnya bahwa saya ingin mempunyai sebuah kehidupan di masa yang akan datang minimal sama. Apa tadi? Menunda kesenangan. Saya berpikir saya butuh nabung sekian tiap bulan, tapi saya baru sanggup sekian. Akhirnya saya memutuskan 9 tahun yang lalu saya memutuskan berhenti merokok. 9 tahun yang lalu. Dan sampai hari ini saya masih menyisihkan anggaran beli rokok sehari 2 bungkus tiap hari. Dan uang yang alokasi untuk beli rokok saya taruhnya di nomor 1. Jadi mindset saya, duit saya udah habis beli rokok aja. Bukan tabungan ya. Jadi kepikiran saya udah beli rokok. Ini yang saya lakukan sampai hari ini. Nah sama teman-teman, ketika kebutuhannya sebulan harus nabung 6 juta tapi baru sanggup 50.000, coba pikir apa kira-kira yang bisa ditunda sementara. Misalnya tadi sebulan pergi ke mall 10 kali misalnya gitu. Ya 3 kali 4 kali lah ya, makan di restoran biasa sebulan 6 kali, ya 2 kali 7 kali lah nah gitu. Kira-kira itu nyiksa kita nggak kira-kira? Merugikan kita nggak? Bisa dilakukan nggak? Bisa. Tinggal bagaimana kita memulai dan berpikir. Tinggal bagaimana kita memulai dan berpikir. Nah ini yang saya lakukan sampai hari ini.
kembali. Bisa nggak teman-teman melakukannya? Bisa. Punya mimpi nggak? Apa mimpinya? Apa mimpinya? Bahagia. Jangan banyakin utang dulu ya. Siap memulai? Siap. Siap memulai? Siap. Tunjuk tangan yang siap. Yakin nggak? Yakin. Yakin nggak? Yakin. Setelah kita memahami ini, barulah kita mulai berpikir, apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Pekerja pengen sejahtera nggak? Pengen nggak? Targetnya pekerja sejahtera apa? Hah? Tercukupi. Targetnya pekerja sejahtera. Apa targetnya? Gaji gede. Ternyata upah kan. Targetnya pekerja untuk sejahtera adalah upah tinggi. Nah pertanyaannya, yang mempunyai upah siapa? Yang ngatur upah siapa? Perusahaan, pengusaha kan? Sama. Pengusaha pengen sejahtera enggak? Pengen sejahtera enggak dia? Apa targetnya pengusaha untuk sejahtera? Cari untung. Ada batasannya enggak? Ada batasannya enggak? Enggak ada. Artinya, ketika pengen sejahtera jadilah pengen sejahtera jadilah itu kuncinya. Itu kuncinya. Nah pertanyaannya selanjutnya adalah siap nggak jadi pengusaha? Siap nggak? Mau nggak? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Mulai dari sini dulu. Hidup Cisro. Mulai dari sini dulu. Oke, saya akan tunjukkan sebuah video lagi ya. Ada pekerja yang sangat luar biasa, tapi di Spanyol. Nanti saya akan tunjukkan juga sebuah foto-foto pekerja Vietnam. Kebetulan saya belajar di sana hampir 1 bulan. Mereka gila. Kita akan lihat dulu kekuatan pekerja itu seperti apa sebenarnya. Cualquier empresario del exterior le dirá que lo más importante sea sacar el máximo beneficio. Nosotros decimos que la rentabilidad y el beneficio es importante para sostener a la empresa, pero que también es muy importante la generación de empleo. We believe that it isn't good for anybody if somebody loses their job. If you lose your job, you haven't got money. If you haven't got money, you can't buy. If you can't buy, you can't buy our product. Reparte la riqueza más equitativa, llega a más personas y por lo tanto más personas tienen la posibilidad de vivir más o menos bien. La empresa es nuestra, pero somos trabajadores también, ¿no? Entonces, no hay como un jefe que pueda haber en otras empresas, ¿no? Todos somos nuestros jefes y todos tenemos que tirar para adelante con la empresa. La gran mayoría de las personas se integre más, se envuelva más y por tanto podemos ser más competitivos y competir con la empresa más mejor del mundo. Es el futuro que tenemos del mundo laboral también. En aquella sociedad anónima era realmente la sensación de trabajar para otro, acabar la hora y a casa y se acabó. Esto es algo como que forma parte de nuestra vida, ¿no? Porque tomamos parte desde la cabeza hasta la cola de la organización, ¿no? Al final que tenemos trabajo es muy importante. Muchas veces hay empresas que son capitalistas, si hay un tipo de paro pues vas a la calle.
Habrá unos que salen mal y otros mejor, pero tienes trabajo. No te mandan a la calle. Soy la segunda generación de una familia cooperativista. Las 3 hermanas somos socias en favor. Lo han hecho la generación de mis padres, nos lo han dejado en herencia y tenemos que seguir trabajando para dejar esa herencia a nuestros hijos. Satu jam tuh. Kok badannya dua ya? Di video tadi, apa gambarannya? Apa gambarannya? Itu adalah gambaran sebuah kekuatan pekerja di Spanyol. Mereka mempunyai perusahaan hampir 166 perusahaan. Mereka pekerjanya, mereka sekaligus pemiliknya, dan mereka sekaligus bosnya. Ternyata kekuatan pekerja sangat luar biasa. Sangat luar biasa ketika kita mau memahami dan mau melihat kekuatan kita sendiri. Nah, ini adalah gambaran juga kekuatan pekerja di Vietnam. 2018 yang lalu saya belajar ke sana melihat secara langsung. Mereka membangun sebuah kekuatan ekonomi yang sangat luar biasa dengan membentuk namanya sebuah koperasi. Sama, Spanyol tadi juga membangun sebuah koperasi. Jadi koperasi ini menjadi bagian penting dari perjuangan buruh, perjuangan pekerja. Di Vietnam, pekerja Vietnam itu membuat sebuah gerakan ekonomi kolektif melalui namanya Saigon Co-op. Anggota 2018 waktu saya ke sana itu kurang lebih 1,4 juta orang anggota. Mereka mempunyai ribuan perusahaan, mempunyai ribuan minimarket, mempunyai ribuan supermarket. Satu supermarket luasnya kurang lebih, teman-teman pernah ke Mall Lippo Cikarang? Pernah ngeliat? Satu supermarket luasnya 5 kali lipat Mall Lippo Cikarang. Dan itu miliknya mereka. Isi-isi yang ada di perusahaan itu produksi mereka semuanya. Jadi salah satu target utama serikat pekerja di sana adalah memiliki saham di tempat kerjanya. Itu target pekerja di sana. Jadi apakah tidak mungkin kita juga bisa memiliki saham kita di tempat kerja? Memungkinkan nggak? Ada namanya undang-undang ESOP. Coba nanti teman-teman browsing, ESOP itu apa? Bisa peluang untuk memasukkan itu ke dalam PKB. Semua isi-isi yang ada dalam usaha mereka itu ada produksi mereka semua. Mereka mempekerjakan pekerja itu kurang lebih 66.000 orang. Jadi pekerja mempekerjakan pekerja 66.000 orang. Si pekerja tersebut menggaji karyawannya 2 kali lipat upah Vietnam. Kebayang nggak? Ketika teman-teman sekarang bekerja, mempunyai perusahaan, teman-teman gaji karyawannya 2 kali lipat UMK Kerawang misalnya. Kebayang nggak betapa sejahteranya mereka? Itu yang mereka bangun. Melalui apa? Melalui gerakan kolektif. Apa yang mirip dengan gerakan kolektif? Koperasi. Nah, pertanyaannya adalah keberanian kita untuk membangun itu bagaimana? Ketika kita tidak bisa sendiri, lakukan bersama-sama. Melalui apa? Melalui koperasi. Nah, di tempat kerja teman-teman ada koperasi enggak? Ada enggak? Belum.
Karyawan totalnya ada berapa? 300 orang. Kenapa nggak membuat? Hah? Nggak boleh. Itu sebuah solusi. Sebuah solusi. Nah pertanyaannya, pemahaman kita terkait tentang sebuah gerakan koperasi seperti apa? Apa pemahaman teman-teman tentang koperasi? Apa kira-kira? Tempatnya ngutang? Hah, bener nggak? Udah ngutang, pengen barang harga murah, akhir tahun minta S1, bener nggak? Itu makanya rusak. Rusak. Sama dengan pemahaman serikat pekerja. Apa yang teman pahami tentang serikat pekerja? Apa coba? Apa kira-kira pemahaman tentang serikat pekerja apa? Berunding upah, berunding bonus, tunjangan kan? Sebenarnya bukan itu. Itu hanya bagian kecil dari manfaat. Sama dengan koperasi. Serikat pekerja dan koperasi itu sama. Apa? Menjadi alatnya bersama-sama untuk menolong bersama, meringankan bersama, belajar bersama. Karena di situ rohnya adalah gotong royong, bareng-bareng. Ketika ternyata teman-teman bisa berunding upah, itu manfaat berserikat. Ketika teman-teman berkoperasi ada SHU, itu hanya manfaat kecil dari berkoperasi. Jadi ketika ngomongin serikat pekerja, ngomongin upah, itu jauh. Serikat pekerja bukan di sana. Serikat pekerja itu tempatnya nolong bareng, meringankan bareng, belajar bareng, untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidup yang sama. Begitu juga koperasi. Kalau serikat pekerja ranahnya lebih ke dunia ketenaga kerja, tapi kalau koperasi ranahnya lebih ke ekonomi sosial. Setelah keluar dari gerbang pabrik, masalah kita sama nggak kira-kira? Sama nggak? Hampir sama. Kebutuhan sembako mahal, jalanan macet, biaya kesehatan, bener nggak? Sama. Artinya ketika masalah sama, kita bisa selesaikan dengan bersama-sama. Contohnya, teman-teman pasti tiap bulan membeli kebutuhan pokok, bener nggak? Di mana? Minimarket. Nawar nggak? Tiap tahun dapat nggak jatahnya SHU? Nggak dapat. Nggak dapat. Nah kenapa nggak membangun market sendiri? Buruh itu real market, real capital power, real semuanya. Tapi kita nggak tahu kekuatan kita sendiri malah. Justru kita dimanfaatkan oleh konglomerat. Maka jangan heran, kita nggak akan pernah menang melawan kapitalis. Mau kaya apa kayak mau apa namanya, aksi berpuluh-puluh kali, nggak akan pernah menang melawan mereka. Kita melawan mereka pakai apa? Cuma pakai pelintangan kok, ketapel. Tapi mereka kita bekali pakai bom, pakai tank dan sebagainya. Ayo kita uji dari mana. Kapital dia untuk membangun sebuah kekuatan yang dibangun adalah sistem. Ada dua sistem, sistem keuangan dan sistem politik. Saya ingin membuka dulu dari sistem keuangan. Ketika kapitalis itu pengen membangun kekuatan, yang pertama kali dibangun adalah bank. Teman-teman punya duit kan? Punya duit nggak? Meskipun saldonya minim nggak? Punya. Naruhnya di mana? Di bank. Pertanyaannya, tempat kita naruh duit di bank itu, banknya jadi gede nggak? Gede nggak? Siapa yang ngendalin duit kita di bank? Kita atau mereka? Ketika mereka menggunakan izin kita enggak? Enggak. Kemudian duitlah ngumpul di sini di bank. Udah banyak. Lalu siapa yang mengendalikan duit kita tadi? Mereka kan, untuk investasi dan sebagainya. Ada yang bikin perusahaan.
supermarket dan sebagainya. Kita naruh duit di sini, mereka bikin perusahaan. Kemudian yang bekerja di sini siapa? Perusahaan. Yang kerja di perusahaan siapa? Karyawan kan? Mungkin kita yang naruh di bank tadi. Kita bekerja di sini. Ketika kita bekerja di sini menghasilkan produksi enggak? Ada barang produksi. Jadilah dijual ke market. Siapa yang beli? Siapa yang beli? Kita. Kita lagi yang beli. Keuntungannya ke siapa? Berarti kita membiayai mereka enggak? Ya. Itu dia, Mas. Inilah yang namanya siklus ekonomi kapital. Kita membiayai mereka. Kita bekerja untuk mereka. Apalagi kalau sekarang sistemnya ada electric money. Apa-apa kita harus deposit dulu kan? Artinya ketika kita deposit dulu, kita ngasih modal kerja cuma-cuma. Itu arahnya electric money ke sana. Kita nggak akan sempat mengendalikan uang kita sendiri. Jago mereka. Nah pertanyaannya, sebenarnya kita butuh tempat nyimpen duit nggak? Apa bank kan? Kenapa kita nggak berani bangun bank? Bangun bank cuma 50 miliar jadi bank. Tiap bulan kita belanja. Cek tempat belanja kita jadi makin gede nggak? Jadi makin gede nggak? Minimarket, tadi perusahaan, tadi bank tempat nyimpan duit kita jadi gede. Karena kita nabung bersama-sama kan. Kemudian ketika kita ke minimarket belanja, minimarketnya jadi maju nggak? Maju. Karena tanpa diinstruksi kita tiap akhir bulan pasti lari ke sono. Nggak ada instruksi padahal. Nawar juga enggak. Kemudian tempat kita kerja perusahaan makin maju nggak? Makin maju nggak? Kenapa semua ini jadi makin maju? Kenapa? Karena kita bersama-sama melakukannya. Teman-teman berangkat kerja masuk jam 7, setengah 7 dari PT kan, tanpa ada instruksi bekerja sampai jam 4 misal. Akhir tahun, akhir bulan gajian tanpa ada instruksi belanja ke minimarket. Habis gajian naruh duit di bank bersama-sama. Artinya kebersamaan pekerja mampu mensejahterakan mereka. Pertanyaannya sederhana kemudian, apakah kebersamaan pekerja mampu mensejahterakan pekerja itu sendiri? Itu pertanyaannya. Kalau ngomongin nggak bisa, teman-teman cek. Teman-teman tadi bersama-sama bisa membangun perusahaan, tempat kerja jadi maju, tempat nyimpen duit jadi gede, minimarket jadi gede. Pertanyaannya adalah, mampukah kebersamaan pekerja itu membuat sejahtera pekerja itu sendiri? Mampu nggak kira-kira? Mampu nggak? Gimana caranya? Gimana caranya? Salah satunya adalah koperasi. Itu salah satunya. Di negara-negara maju, hampir sebagian besar itu adalah berkoperasi. Satu orang di Inggris, Swedia dan sebagainya, itu satu orang bisa menjadi anggota koperasi lebih dari 5 koperasi. Mereka masuk ke sektor perbankan, sektor real, sektor retail, sektor pertanian. Ketika teman-teman sanggup jadi pengusaha sendiri, lakukan. Tapi ketika nggak sanggup, lakukan bersama-sama. Melalui apa? Melalui gerakan koperasi. Ketika kita melakukan sendiri, otomatis modalnya kan gede. Benar nggak? Contoh kita ingin bangun perusahaan ini sendiri, tentunya kita butuh modal gede kan? Lalu bagaimana agar modalnya kecil? Bangun koperasi, gerakan koperasi. Nah, ketika teman-teman melakukan itu, bisa dilihat gerakan koperasi nanti manfaatnya gimana. Contoh, sebulan teman-teman pasti beli beras kan?
Sebulan beli beras kan, minimal 5 kilo. Kalau beli sendiri 5 kilo berapa? 50.000 kan, contohnya. Ketika beli sendiri 50.000, coba teman-teman patungan, 300 orang patungan 50.000 jebret. Untuk satu orang, suruh beli beras untuk 300 orang, kira-kira harganya bisa ditekan lagi nggak? Bisa. Ternyata kalau beli sendiri tadi cuma 50.000, tapi ketika belanja bareng-bareng tadi harganya jadi 30.000 misalnya. Itu baru satu item. Apalagi yang sama, minyak goreng misalnya. Ketika sendiri belanja bulanan 1 juta untuk 10 item misalnya, ternyata ketika belanja bareng-bareng untuk 10 item hanya habis 700.000. Nah itu kekuatan operasi di sana. Artinya teman-teman bisa membangun market bareng-bareng. Dulu yang saya lakukan waktu saya jadi ketua NK, saya eksekusi catering perusahaan waktu itu. Jadi setengah kas PUK saya bangun gerakan ekonomi serikat. Yang saya eksekusi adalah catering. Anda boleh masuk ke perusahaan, tapi sebagian besar kebutuhan catering kalau beli dari PUK tak ituin dulu. Murni bisnis to bisnis, kita nggak ngambil jatah ya. Tapi murni bisnis to bisnis. Nah, ketika kekuatan kas PUK nggak mumpuni, ajak anggota, ayo kita bikin perusahaan. Ini untuk nyuplai catering misalnya itu. Apalagi yang bisa? Faktori supply misalnya. Faktori supply perusahaan. Memungkinkan nggak? Ketika teman-teman punya hubungan baik itu bisa dieksekusi. Bahwa kesejahteraan pekerja bukan hanya persoalan upah, bukan hanya persoalan PKB, tapi bagaimana semua dari lini ketika kita dari dalam pabrik sampai keluar pabrik itu bisa kita manage. Bisa kita manage. Nah pertanyaannya adalah mau atau enggak kita. Kuncinya hanya satu tadi. Kalau pengen sejahtera jadilah pengusaha. Jadilah Pengusaha. Sekaligus Pekerja. pekerjaannya. Itu kalau pengen sejahtera. Jangan cuma jadi pekerja tok. Siap nggak kira-kira? Siap. Siap nggak? Siap. Sampai jam berapa mas? Udah lewat kan? Udah lewat sampai jam 4 ya. Nanti kita sambung lagi. Nah sebelum kita sampai jam 4 selesai berarti kan? Selesai. Sebelum kita selesaikan, sekali lagi teman-teman, satu hal yang harus diingat, bahwa hanya soal waktu. Cepat atau lambat, fasilitas yang kita terima akan terhenti. Rahasia yang tidak bisa tebak, PHK dan kematian, itu bisa terjadi setiap waktu, setiap saat, setiap detik. Jangan pernah berpikir ketika kita sehat, perusahaan kita maju, kita akan aman-aman saja. Jangan pernah berpikir ketika kita sehat, umur kita panjang, nggak tahu. Siapkan itu dari sekarang. Ingatkan itu. Apalagi udah berkeluarga, jangan banyakin utang. Jangan banyakin utang. Dan satu lagi, tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu. Enggak ada kata terlambat. Mumpung teman-teman masih bekerja, mumpung teman-teman masih berpenghasilan, mulai dari awal, nggak apa-apa daripada tidak sama sekali. Mulai berpikir jauh. Siap sejahtera? Siap. Sejahtera? Siap. Ingin sejahtera jadi? Pengusaha. Ingin sejahtera jadi? Pengusaha. Siap jadi pengusaha? Siap. Oke, lain waktu nanti kita sambung bagaimana cara jadi pengusaha. Oke? Nah, sebelum saya akhiri, saya ingin tunjuk lagi sebuah cuplikan video. Teman-teman pernah melihat videonya Kolonel Sander, pemilik KFC? Pernah? Yang belum, silakan nanti dilihat bahwa tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu.
Amin.